Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat hari kedua bulan Ramadan. Setelah kemarin kita ngebahas sedikit tentang child free marriage yang sempat ramai belakangan, eh, hari ini saya mau ngomongin tentang, ya, jadi saya suka nonton salah satu acara di TV, salah satu stasiun TV terbaik lah di Indonesia. eh, Apa ya, beberapa waktu lalu, kemudian acara ini nggak bukan berhenti berhenti siaran di TV, bukan, tapi tiba-tiba bikin salah satu acara tapi nggak di TV, khusus untuk di channel YouTube gitu. Dan yang saya kaget adalah tema yang dibawa pada malam hari kemarin itu, 2 hari atau 3 hari yang lalu lah, saya lupa. Itu memang mengundang bintang tamu yang ya nggak kontroversial juga sih sebenarnya, tapi lebih ke, ya udah kita tahu, buat teman-teman yang suka dengerin radio pasti tahu juga orangnya gitu ya. Public figure lah kalau bahasa teman-teman kita sekarang. Dan ternyata yang diangkat adalah temanya tentang aktivitas seksual si bintang tamu ini. Yang menarik adalah secara gamblang di acara itu memang diceritakan, dia cerita bahwa ya yang penting hubungan seksual itu kan, apa namanya, ada konsensus. Ada persetujuan bersama. Kalau ada persetujuan bersama ya nggak apa-apa dong, apalagi kalau pakai kondom dan sebagainya. Oke teman-teman, jadi ini ada hal menarik. Jadi saya pernah saya pernah kerja di salah satu NGO yang memang sebenarnya salah satu NGO terbesar di Indonesia juga. Dan di situ saya dapat beberapa pelatihan, dan ada satu buku yang waktu itu kita diminta baca. Judul bukunya Influencer. Saya senang sekali sama buku ini. Kenapa? Karena buku ini mencoba mengajak kita untuk memecahkan sebuah masalah, mengajak kita atau mengajar kita untuk, ketika memecahin sebuah masalah itu ya kita harus tahu dulu faktor apa saja yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Kemudian kita juga harus bisa ngebaca gitu ya, kira-kira permasalahan ini tuh akar atau root cause-nya apa gitu. Bisa jadi selama ini kita berusaha menyelesaikan masalah tapi ternyata nggak selesai, bukan karena solusi kita salah atau solusi kita nggak tepat, tapi karena kita memang belum ngebaca sampai akar permasalahannya apa. Dan salah satu studi kasus yang paling menarik di buku itu, bukan paling menarik ya, salah satu studi kasus yang buat saya paling menarik di dalam buku itu adalah ketika kerajaan Thailand itu berusaha ingin menurunkan tingkat penyebaran AIDS. Gimana caranya? Ketika itu saya lupa, agak detailnya saya lupa, tapi kira-kira begini kan keadaannya. Waktu itu kerajaan Thailand sedang ingin mengadakan ampunan untuk napi-napi yang sedang dipenjara. Dan ternyata secara fakta sosialnya adalah penyebaran AIDS terbesar itu terjadi di lingkungan, apa namanya, lembaga permasyarakatan atau di penjara itu. Karena terjadi hubungan seks yang sangat mungkin ya, kita nggak tahu, tapi memang fakta yang dijabarkan di buku itu adalah penyebaran AIDS terbesar itu ada di wilayah atau di lingkungan para napi itu. Lalu kemudian karena kerajaan akan mengeluarkan kebijakan ampunan untuk banyak sekali napi, berarti potensinya ada dong, ada potensi di mana orang-orang yang membawa penyakit AIDS dari dalam penjara, si para napi yang nanti akan dibebaskan itu karena dapat ampunan dari raja, ada potensi penyebaran AIDS yang besar. Karena logika normalnya, napi-napi itu ketika keluar dari penjara dia bisa punya istri ya, di luar sana mungkin dia punya istri, dia punya keluarga. Ketika nanti dia berhubungan seksual dengan istrinya, dia akan menulari AIDS yang dia bawa dari dalam penjara. Atau yang kedua, dia dengan pasangannya, karena Thailand kita tahu ya, ada yang gay gitu ya, ada yang lesbi, LGBT kayak sesuatu yang normal di sana. Kemudian kita juga lihat ada potensi mereka juga main ke apa namanya, pelacuran begitu. Jadi kalau mereka main ke pelacuran,
maka potensi penyebaran ini semakin besar. Rawannya ruang lingkup penyebaran akan semakin luas. Kenapa? Karena ketika si napi yang membawa AIDS itu datang ke pelacuran, ke tempat PSK katakanlah begitu ya, si PSK ini dalam waktu semalam bisa jadi tidak hanya melayani satu orang napi ini saja. Iya, kalau yang datang ke situ adalah para napi doang. Jadi kan penyakitnya akan berkutat di antara mereka. Tetapi bukan tidak mungkin waktu di kajian buku itu ya, yang datang ke tempat pelacuran itu adalah orang-orang normal. Orang-orang bukan normal itu maksudnya bukan ini ya, bukan menormalisasi kebiasaan mereka datang ke pelacuran. Maksudnya bukan narapidana, tapi orang non napi yang datang ke situ, yang memang sudah biasa datang ke situ. Tapi dia datang setelah si pekerja seksnya ini melayani si napinya yang membawa AIDS, hingga akhirnya potensi penyebaran AIDS semakin besar. Dan bayangkan ketika orang-orang yang awalnya tidak membawa penyakit atau dia non napi, dalam konteks sistem ini kita bicarakan yang membawa penyakit hanya napinya saja gitu ya, karena memang kajiannya membahas buku ini membahas permasalahan itu. Salah satu studi kasus di buku ini adalah membahas itu. Dan yang menarik, potensinya ketika nanti si napi ini berhubungan seksual dengan salah satu PSK dengan rate penularan barangkali di atas 50%, bisa jadi si PSK ini menjadi carrier atau ya dia ketularan AIDS juga tanpa sadar. Di tengah ketidaksadarannya dia, kemudian dia akan melayani banyak tamu-tamu yang lain, ya kan? Banyak tamu-tamu yang lain yang non napi tadi, yang bisa jadi ya, yang tamu-tamu yang lain datang ini, pertama kemungkinannya 50-50, dia punya keluarga atau enggak. Kalau dia tidak punya keluarga, maka penyakitnya akan berhenti di dia. Tapi kalau dia tidak punya kalau dia tidak punya keluarga, maka penyakitnya akan stop di dia, atau dia akan menulari ke pekerja seks yang lain, atau dia ke pasangan aktivitas seksual yang lain. Tapi kalau dia punya keluarga, maka dia akan berpotensi nularin ke istrinya. Jadi dari kebijakan rencana kebijakan pengampunan kepada para napi yang akan dikeluarkan oleh kerajaan Thailand itu, potensi penyebaran AIDS ternyata sangat tinggi waktu itu. Saya lupa detailnya di tahun berapa, tapi di buku ini dibahas. Judul bukunya saya ulangi, Influencer gitu ya. Sampai akhirnya kemudian dibuat kajiannya, kira-kira apa sih yang bisa menyelesaikan, yang bisa menghentikan penyebaran AIDS itu tadi. Muncullah ide dari saya lupa detailnya, apakah itu dari pihak kerajaan atau Kementerian Kesehatan atau dari ilmuwan-ilmuwannya Thailand waktu itu. Muncullah ide kampanye kondom, kampanye pemakaian kondom, dan dibuat. Tapi kampanye pemakaian kondom ini tidak kepada masyarakat, bukan kepada masyarakat. Waktu itu dibuat karena setelah setelah dilihat datanya, ternyata mayoritas napi yang akan bebas itu tidak punya keluarga, maka kemungkinan besarnya mereka akan melepaskan hasrat seksualnya bukan kepada istrinya, tetapi justru kepada pekerja seks komersial yang di sana mungkin legal dan nggak terlalu bermasalah gitu ya. Hingga akhirnya yang dibuat kebijakan adalah waktu itu kampanye pemakaian kondom, tapi bukan untuk masyarakat luas, untuk si pekerja seks komersialnya. Jadi sama kerajaan itu dibagikan kondom, itu bukan untuk para napi, tapi untuk para pekerja seks komersial, dengan edukasi soal AIDS dan sebagainya, bahwa napi akan bebas, kemudian banyak napi akan bebas, dan diantara mereka akan membawa penyakit seksual, salah satunya AIDS yang paling sangat berbahaya, dan salah satu potensi yang paling tertular adalah bukan keluarga mereka tetapi para pekerja seks komersial. Maka dikasihlah kondom nih, kemudian dibuat hadiah kalau PSK itu berhasil meminta pelanggannya untuk pakai kondom. Kan PSK-nya nggak bisa bedain ya, yang datang ke dia itu adalah napi atau bukan. Jadi dibuat, kalau dia berhasil membuat si pelanggannya itu memakai kondom ketika memakai jasa seksualnya itu, maka dia akan dapat hadiah dari kerajaan. Dan percaya nggak percaya, di buku ini disebutkan penurunan penyebaran AIDS-nya itu sampai angka 80% kalau saya nggak salah ingat. Bukunya judul Influencer, sekali lagi teman-teman bisa cek di situ. Pertanyaannya sekarang adalah keputusan
kebijakan untuk kampanye pemakaian kondom di lingkungan pekerja seks komersial itu menjadi tepat ketika memang Thailand sebagai negara yang memang dia tidak punya ideologi untuk soal seks bebas itu. Tetapi sedangkan kita di Indonesia yang mengaku selama ini kita mengaku sekali bahwa kita adalah negara dengan Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mungkin kita kemudian justru mengeluarkan solusi, misal ya kalau kita sedang mengalami permasalahan seks bebas, bagaimana mungkin terus kondom menjadi solusi? Kan nggak mungkin. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan nilai ketuhanan dalam Pancasila dan bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu sepakat, hari ini tentu kita sepakat bahwa bagaimana mungkin datang ke tempat pekerja seks komersial adalah tindakan yang beradab. Kan begitu. Lalu kembali ke case yang tadi. Tapi ternyata setelah beberapa bulan belakangan ini saya perhatikan gitu ya, baik dari media, saya juga belakangan mendengarkan salah satu podcast yang sempat nomor 1 di Spotify begitu ya. Kemudian terakhir kemarin mungkin puncaknya yang acara tadi saya singgung di awal. Oh, ternyata di sebagian kalangan aktivitas seksual secara bebas yang dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi secara normal saja gitu. Terjadi normal dan biasa saja begitu di kalangan mereka gitu ya. Bisa jadi pertama saya kurang gaul gitu ya. Yang pertama saya kurang gaul. Walaupun zaman waktu masih kuliah saya tahu dari beberapa orang di salah satu jurusan gitu ya, di jurusan sosial, dia bilang itu normal gitu ya. Bahkan ada mahasiswa-mahasiswa yang nginep bareng, bukan nginep berarti bukan bukan dalam rangka makrab, enggak, ini nginep di kosannya bareng dan sebagainya. Oh iya, ternyata itu adalah hal yang ternyata di sebagian kalangan, saya nggak bisa sebut di seluruh kalangan. Ternyata di sebagian kalangan itu adalah aktivitas yang normal, dalam tanda kutip normal. Kita nggak boleh menormalisasikan itu ya. Kita nggak boleh menormalkan itu. Kita nggak boleh menganggap itu sesuatu yang normal. Lanjut gimana tinjauan kita begitu? Terus gimana sebenarnya mestinya kita bersikap? Kalau kita kembalikan ke dalam agama kita gitu, kalau kita sebagai seorang muslim sudah jelas dalilnya dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Zaman masih kecil dulu kita suka bercanda, oh yang nggak boleh kan deket-deket, melakukan boleh. Ini jelas salah gitu ya. Tentu dalam sistem peringatan gitu ya, yang namanya deket-deket aja nggak boleh, apalagi melakukan, kan gitu sederhana. Kalau ada rambu-rambu stop aja nggak boleh, apalagi parkir, kan gitu. Kalau ada rambu-rambu es coret gitu ya, kalau ada rambu-rambu es coret itu berarti artinya stop di situ aja nggak boleh, apalagi parkir di situ, itu kan nggak boleh. Maka sebenarnya memahami dalil wala taqrabuz zina itu, mendekati saja nggak boleh gitu ya, berarti kita beraktivitas yang bersinggungan atau yang berpotensi menjerumuskan kita ke dalam zina, itu saja jangan, wala gitu ya, jangan deketin, apalagi zinanya, kan begitu. Tapi nggak menutup kemungkinan toh ternyata setelah Rasulullah turun, setelah Rasulullah menyebarkan agama Islam, tetap ada di kalangan orang-orang penduduk Mekah Madinah ketika itu, tetap ada orang yang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya telah melakukan zina, ya Rasulullah saya melakukan zina. Jadi tetap ada, ternyata potensinya ada. Bukan potensinya ada, itu ternyata tetap terjadi gitu, tetap terjadi. Kenapa? Karena memang manusiawi, bukan manusiawi juga ya, kita nggak boleh menormalisasikan itu. Ternyata itu juga godaan yang berat gitu untuk sebagian orang, dan kita berdoa pada Allah mudah-mudahan kita tidak pernah tergoda untuk melakukan hal itu, untuk melakukan zina itu. Jadi berangkat dari dalil tadi, wala taqrabuz zina. Kalau kita berangkat dari kehendak bebas manusia, ya kita punya kehendak bebas, teman-teman bebas kita mau ngapain. Sekarang jam 4 sore, jam 5 sore maaf gitu ya, lagi Ramadan, kita mau makan pun terserah kita. Kenapa? Karena itu kehendak bebas manusia. Itu kelebihan manusia yang Allah berikan, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain, malaikat, binatang, dan sebagainya. Kenapa? Yaitu keunggulan manusia dibandingkan makhluk yang lain, yaitu kita memiliki kehendak bebas, memiliki akal. Kita dengan akal kita jadi punya kehendak bebas. Oh, saya pengen melakukan ini. Kenapa? Karena menurut kita baik dan kita bisa membedakan mana baik mana buruk. Lantas dalam konteks dalam konteks pergaulan bebas, apakah kemudian kita dibenarkan melakukan hubungan seks sebelum pernikahan? Baru kita masuk ke dalam dalil. Jadi sebagai seorang muslim itu betul kita memiliki kehendak bebas, kita punya akal,
Lalu kemudian kita memiliki satu panduan hidup. Ya, ini yang nanti kita sebut dengan Quran, Sunnah, kehidupan. Sunnah tuh nanti ada yang bilang Sunnah tuh hanya hadis, ada yang bilang juga Sunnah itu bukan cuma hadis tapi juga perilaku Rasulullah dan para sahabat, macam-macam. Yang jelas, yang paling utama kita punya Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Dalam Al-Quran tadi jelas wala taqrabuz zina, nggak boleh deketin zina, jangan dekat-dekat sama zina, apalagi melakukannya. Itu sudah sangat clear. Tapi bagaimana terus kita menyikapi teman-teman kita di lingkungan yang sekitar ini yang bisa jadi ternyata zina itu adalah bagian dari hidup mereka yang menurut mereka itu biasa-biasa saja. Tentu kita nggak boleh menutup mata begitu, ternyata itu terjadi. Dan yang puncaknya ternyata juga disiarkan secara bebas di channel YouTube begitu ya. Dia menceritakan bahwa pernah melakukannya dengan 100 perempuan. Gitu ya, satu laki-laki ini pernah melakukan hubungan seksual dengan 100 perempuan yang itu semua bukan istrinya gitu ya, bukan istrinya dan bahkan bukan pacarnya gitu. Kalau teman-teman memperhatikan acara itu, bahkan itu bukan pacarnya gitu. Itu bukan pacar, itu hanya ketemu, dia main ke klub malam, ketemu, lobby politik sedikit, kemudian berhasil melakukan. Jadi ada memang ternyata sekelompok manusia yang menjadikan itu adalah hal yang normal, hal yang biasa saja. Tetapi kita sebagai seorang muslim sekali lagi bukan terus kemudian kita tutup mata. Kita jangan sampai tutup mata. Ternyata karena apa? Karena ternyata di sekitar kita itu adalah hal yang terjadi gitu. Itu adalah hal yang terjadi. Kita gimana cara ngingetin teman-teman kita, mengingatkan saudara-saudara kita agar supaya tidak terjerumus ke dalam lubang maksiat satu itu begitu ya. Gimana caranya? Tentu banyak hal. Salah satu yang saya buat adalah ya ini video ini gitu. Salah satu saya buat adalah ya dengan video ini. Kenapa? Kita bisa ngingetin teman-teman kita tentang bahaya zina. Apa sih bahaya zina? Ya macam-macam. Selain penyakit seksual, walaupun ada orang yang bilang kalau pakai kondom aman kok. Bahkan di acara itu kalau saya nggak salah ingat ada salah satu statement yang bilang begitu. Kalau sudah konsensus bersama, kalau sudah kesepakatan bersama dan kalau sudah pakai kondom aman kok, nggak akan kena penyakit. Masalahnya bukan itu. Gitu ya. Kita sebagai seorang muslim harus kembali lagi bahwa itu salah satu aktivitas yang mengundang murka Allah, kan gitu. Yang kedua, baru kita logikakan, oke, potensinya banyak, potensi bahayanya banyak. Yang pertama, selain penyakit gitu ya, yang paling dirugikan dalam hubungan itu bukan laki-laki. Laki-laki mah enak gitu ya. Dalam bahasa gampangnya, dulu saya lupa, dulu ada yang pernah ngasih tahu saya bahwa analoginya orang berbuat zina itu, kalau laki-laki itu kayak batangan emas, kalau perempuan tuh kayak batangan kerupuk. Bukan kayak batangan kerupuk, kayak kerupuk. Dan dua-duanya kecemplung dalam lubang got gitu ya. Kalau laki-laki selesai berhubungan seksual di luar nikah, dia masih seperti emas gitu, dia masih ya kayak emas, walaupun kata ada ulama dan ada dalil, saya lupa tapi detailnya, yang bilang bahwa laki-laki yang suka berzina tuh aura di wajahnya itu menghilang gitu, cahaya di wajahnya itu hilang gitu. Itu dalam konteks spiritual, tapi dalam konteks fisik gitu, dalam dimensi fisik kalau kita lihat ya laki-laki tidak ada ruginya gitu, laki-laki nggak ada ruginya, dia tetap aja kayak begitu. Yang paling rugi siapa? Ya perempuan. Yang paling rugi siapa? Ya perempuannya. Kalau tadi dianalogikan sama, saya lupa dulu yang ngasih tahu saya siapa ya. Kerupuk jatuh ke got, walaupun tetap kerupuk, walaupun sisa yang lain tetap kerupuk, tetap ada yang rusak gitu. Tetap ada bekas yang rusak. Tetap ada bekas yang rusak. Nah itu tetap yang dirugikan adalah teman-teman yang perempuan. Kalau laki-laki nggak ada ruginya sama sekali. Laki-laki nggak ada ruginya, kecuali penyakit yang mungkin nanti tertular begitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan? Apakah ini yang sulitnya gitu ya. Lah mas, berhubungan seksual itu enak kok gitu ya. Berhubungan seksual itu enak kok. Kenapa dilarang-larang dalam agama? Karena simpelnya adalah ketika kita memang bisa menahan sesuatu yang Allah larang begitu ya, Allah akan kasih hadiah yang jauh lebih besar lagi nanti di surga. Gampangnya kan gitu. Sama kayak kita nggak boleh minum khamr, bahwa dalam khamr itu ada kebaikan tapi lebih banyak mudaratnya, kan dalam kata Allah begitu di Al-Quran gitu ya. Apa hikmahnya? Paling gampang kita bilang ya nanti di surga itu Allah akan kasih ganti yang lebih enak. Khamr itu kita bertahan tidak minum di dunia, kenapa? Karena nanti di surga itu ada sungai yang airnya tuh khamr yang bebas kita minum.
gitu. Begitu juga dengan zina. Sabar jangan berzina di dunia. Kenapa? Karena itu merugikan. Apalagi kalau sampai naudzubillah sampai hamil begitu ya, kemudian punya anak dari zina, dari hubungan di luar nikah. Itu yang paling kasihan adalah anaknya. Karena dalam Islam nanti ada permasalahan waris, permasalahan perwalian dan sebagainya, itu yang sangat berat begitu ya. Sebaiknya memang kita menghindar. Banyak orang melakukan itu bukan berarti kemudian itu menjadi boleh. Ini pentingnya kita memang punya bekal dan punya lingkungan yang mengerti agama begitu. Kenapa? Kita prinsip moral. Pada akhirnya kan syariat itu seperti hanya prinsip moral dalam tanda kutip ya. Pada akhirnya syariat itu kan hanya seperti prinsip moral. Orang nggak boleh berbohong, orang nggak boleh berkhianat, orang nggak boleh mencuri, orang nggak boleh korupsi, orang tidak boleh berzina. Itu kan sebagai prinsip moral. Syariat itu menjadi prinsip moral dalam berdagang dan sebagainya. Pun kalau kita cek tadi, saya sempat singgung bahwa di masa Rasulullah juga ada perempuan yang datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya telah berzina, saya minta dihukum. Apa hukuman orang berzina? Beda ya, yang pernah saya pelajarin. Kalau orang belum menikah berzina, itu dia dihukum cambuk. Tapi kalau dia sudah menikah terus dia berzina, maka dia dirajam. Allah alam bisawab. Nanti teman-teman bisa cek lagi lebih detailnya seperti apa. Walaupun ada yang bilang rajam gitu, tetap rajam dua-duanya. Ada yang bilang, saya pernah baca juga, kalau dia belum menikah maka dia dicambuk. Tapi kalau dia sudah menikah kemudian dia berzina dengan orang lain, berhubungan seksual dengan orang lain bukan dengan pasangan sahnya, maka dia dirajam sampai meninggal. Rajam itu sampai meninggal. Kok sadis banget Mas, dirajam sampai meninggal? Kenapa hukum Islam terlihat sadis, terlihat menyeramkan? Hanya terlihat menyeramkan untuk dosa-dosa besar. Untuk dosa-dosa yang tidak besar ya bisa bertobat. Bahkan dosa besar pun bisa bertobat. Dari berzina itu pun bisa bertobat. Jadi kalau kita balik lagi ke cerita tadi, ya Rasulullah, saya telah melakukan zina begitu. Sama Rasulullah disuruh pergi lagi. Bukan disuruh kabur, enggak, disuruh nanti sampai lihat dulu hamil apa enggak. Yang kalau kita renungi sebenarnya itu kalau orang yang mau kabur gitu ya, itu kalau orang yang mau kabur bisa. Itu kalau si perempuan ini mau kabur dari Rasulullah bisa. Kemudian bertobat bisa. Tapi ternyata si perempuan ini balik lagi. Ternyata hamil. Ya Rasulullah, ternyata aku hamil dari hubungan zinaku kemarin. Setelah hamil sama Rasulullah, tunggu dulu sampai anaknya lahir. Sampai anaknya lahir, begitu anaknya lahir dia balik lagi, ya Rasulullah anaknya sudah lahir. Tunggu dulu sampai anaknya sudah bisa hidup sendiri, sampai hidupnya mandiri. Sampai anaknya bisa hidup mandiri, baru dia datang lagi ke Rasulullah untuk melakukan hukuman rajam itu tadi, rajam ya. Walaupun tadi sebenarnya kalau si orang ini mau kabur, mau lari dari Rasulullah, kemudian bertaubat diam-diam kepada Allah, bisa. Apalagi dalam Islam, satu hukum zina itu orang itu dihukumi sebagai zina kalau ada orang saksi 4 orang saksi. Sedangkan dalam hukum Indonesia itu cuma 2 orang saksi. Lihat, dalam tanda petik seolah Allah itu ingin apa ya, ini kayak kasih sayangnya Allah kepada manusia. Ya mana mungkin sih, logika normalnya ya, mana ada sih orang berzina kemudian pamer-pamer. Normalnya kan gitu ya, mana ada sih orang melakukan zina itu kan malu, kemudian dia pamer-pamer ke banyak orang sehingga ada saksi 4 orang. Itu kan logika normalnya nggak mungkin. Makanya seolah-olah kalau kita baca dan kita renungi, kok sama Allah seolah-olah Allah ingin meloloskan orang-orang ini, dalam tanda petik ya, seolah-olah Allah ingin meloloskan orang-orang ini supaya tidak mendapatkan hukuman dari perbuatannya itu. Tapi tetap kalau sampai ada saksinya, ya dihukum rajam. Dan memang orang berbuat dosa seperti itu tetap ada taubatnya, dia tetap bisa bertobat. Maka sikap kita sebagai seorang muslim bukan terus memusuhi orang yang melakukan perbuatan itu. Yang kita benci adalah perbuatan dosanya, perbuatan zinanya tadi, bukan manusianya. Walaupun kemarin di sharing yang kemarin saya juga bilang, belum ya, maaf belum ya. Walaupun nanti ya kata Rasulullah kita harus pandai-pandai memilih teman, memilih lingkungan bergaul. Kenapa? Ya sudah sangat awam diketahui bahwa orang yang main sama pandai besi ya badannya jadi bau pandai besi. Orang yang main sama tukang minyak wangi ya badannya akan jadi bau minyak wangi.
orang yang logika normalnya, orang yang main sama lingkungan pezina ya mau nggak mau dia akan kecipratan baunya itu, kecipratan image pezinanya itu, walaupun mungkin dia nggak berzina. Maka walaupun yang kita benci tadi dosanya, bukan pelakunya, bukan manusianya, dosanya yang kita benci. Kenapa? Bisa jadi di masa depan dia bertobat, gitu kan. Dan kita mendoakan bahwa semua orang mudah-mudahan bertobat. Dan realitanya balik lagi tadi ya, realitanya memang di lingkungan kita itu sesuatu yang banyak orang melakukan itu, dan itu sangat mengerikan gitu ya. Dan mudah-mudahan kita dilindungi sama Allah dari perilaku itu. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kegiatan seperti itu berkurang. Kalau sudah berkurang mudah-mudahan tumpas habis, hilang semuanya gitu ya, selesai. Jangan sampai ada lagi orang yang melakukan itu. Dan tentu saja kita sebagai muslim, kita mulai memilah-milah tontonan tuh. Mulai memilah-milah tontonan. Kenapa? Karena kebanyakan mendengarkan orang yang terbiasa seperti itu, bisa jadi kita tertular. Awalnya kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa kok seperti itu. Oh ya udah nggak apa-apa, saya bisa menerima kok orang lain ternyata melakukan dosa itu. Awalnya seperti itu. Kemudian nanti kita lama-lama, naudzubillah, jangan sampai bisa jadi, tapi bisa jadi jangan-jangan nanti kita justru ikut melakukan dosa yang serupa. Naudzubillah min dzalik. Maka teman-teman yang mendengarkan dan menonton video ini nanti, mari kita jaga diri, saling ingetin gitu ya. Karena ternyata sangat masif perilaku dosa zina itu, sangat masif sekali, kayak masif banget digaungkan oleh banyak orang di podcast. Wah, diajarin, wah yang penting konsensus bersama kok, yang penting kesepakatan bersama, oh yang penting pakai kondom kok. Tidak. Dalam kacamata Islam kita, dalam ideologi Islam kita, bukan masalah pakai kondom dan kesepakatan bersamanya, tetapi zinanya itu sendiri yang sudah salah, begitu. Zinanya itu sendiri yang salah. Terus gimana caranya kalau mau berzina, mau menikmati hubungan seksual? Ya nikah, nggak ada kata lain kan begitu. Ya menikah. Kalau dengan satu orang tidak cukup ya poligami kalau Anda kuat begitu. Kalau Anda memang mampu ya silakan poligami. Kalau nggak mampu ya sabar begitu. Maka teman-teman sekalian, mari kita jaga diri, mendoakan, saya juga mendoakan semuanya agar senantiasa tetap berada di dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini juga berhasil membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.